Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, para mahasiswa sudah hadir. Untuk mengawali perkuliahan kita di hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk hari ini sebagaimana yang sudah kita agendakan pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama di rencana pembelajaran semester, pertemuan kedua kita akan membahas tentang fikih riba, ya. Kenapa kita harus membahas fikih riba? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di pertemuan pertama kita sudah menjelaskan sekilas tentang lembaga keuangan syariah, bahwa yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional salah satunya adalah adanya pengharaman riba, ya. Di mana lembaga keuangan syariah di situ tidak boleh ada transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, ya. Sehingga inilah yang membedakan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu riba, bagaimana pandangan syariat tentang riba, dan juga dari pertemuan yang kedua ini diharapkan nanti mahasiswa bisa menjelaskan tentang yang pertama definisi riba, kemudian bisa memahami secara detail tentang dalil-dalil riba, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, ya, bahkan sejarah-sejarahnya nanti, konsekuensinya bagaimana, dan juga nanti kita juga harus mengetahui solusinya seperti apa, ya. Baik, Bapak akan share screen, ya. Bagaimana tampak semuanya? Ada Kelihatan Pak, tidak? Ada terlihat. Pak? Kelihatan Pak. Kelihatan Terlihat ya? Pak. Oke. Ya, ini kita hari ini ada di materi tentang fikih riba. Ya. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, di antara kalian ada yang pernah terjerumus ke dalam masalah riba? Coba acungkan tangan, atau pernah mengenal misalkan transaksi riba itu begini, begini, dan begini gitu. Ada nggak? Oke. Atau Bapak ingin nanya dulu, ada yang sebelumnya pernah mendengar istilah riba? Nurul Azmi, silakan. Iya Pak, pernah Pak mendengarnya. Nah, kira-kira apa yang kebayang di kepala kalau dikatakan riba itu, ya? Yang kebayang tuh apa? Yang kebayang tuh yang ada bunganya. Oh, gitu ya, riba itu bunga gitu ya. Ya, Baik. Nah, sekarang Bapak ingin nanya ke Nurmalasari. Pernah mendengar Ya Pak, istilah riba, Nurmalasari? pernah Pak. Nah, kira-kira apa yang kebayang tentang riba? Yang terbayang tentang riba itu bertambah Pak. Ada bertambah beban yang harus dibayar. Oke, baik ya. Ya, secara garis besar, tadi Nurul Azmi dan juga Nurmalasari dan juga mungkin teman-teman mahasiswa yang lainnya, kita sudah pernah mendengar istilah riba, ya. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita simak bersama-sama apa itu riba, bagaimana pandangan syariat tentang riba, ya. Yang pertama, definisi. Untuk definisi ini kita akan melihat dari dua sudut pandang atau dari dua sisi. Yang pertama dari secara bahasa, definisi secara bahasa, dan juga definisi secara istilah, ya. Untuk definisi secara bahasa, riba ini artinya adalah aziyadah.
Az-ziyadah itu apa? Dalam bahasa Arab, di sini ada yang pandai bahasa Arab. Nida, pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Nida? Halo, Nida, pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah, Pak. Ya, az-ziyadah, pernah ya mendengar istilah az-ziyadah. Nah, az-ziyadah itu artinya apa? Bertambah, ya. Bertambah atau kelebihan atau berkembang. Nah, jadi riba itu semakna dengan az-ziyadah yang artinya bertambah. Hmm. Ini sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nur Malasari ya, bahwa riba itu bertambah, adanya tambahan beban. Kemudian secara istilah, apa itu riba? Nah, perhatikan ini Bapak memberikan highlight dihitamkan tuh ya, ada boldnya. Perhatikan. Jadi secara istilah riba ini adalah menambahkan beban. Menambahkan beban kepada siapa? Kepada pihak yang berhutang. Yang dinamakan dengan riba dain. Ya. Atau menambahkan takaran. Ya. Saat melakukan tukar menukar 6 komoditi. 6 komoditi ini nanti dalam istilah fikih muamalah dikenal dengan istilah harta ribawi. Ya. Apa saja harta ribawi? Emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam. Jadi riba juga dikatakan menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi ribawi tadi dengan jenis yang sama. Ya, contohnya emas dengan emas. Emas 2 gram ditukar dengan emas 3 gram. Ya. Perak 2 gram ditukar dengan perak 3 gram. Ada perbedaan. Atau kurma 1 kilo ditukar dengan kurma 2 kilo. Nah, itu artinya menukar 6 komoditi ribawi dengan jenis yang sama dan adanya tambahan takaran. Atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Ya, kita menukar emas dengan perak. Ya, meskipun saling ridho tapi tidak tunai. Nah, itu juga termasuk riba. Nah, oke ya. Jadi kata kuncinya definisi riba secara istilah ya ada unsur-unsur yang pertama yaitu tambahan beban kepada pihak yang berhutang yang disebut dengan apa? Riba. Riba apa jenisnya? Dain ya. Riba dain. Mm-mm. Atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi ribawi dengan jenis yang sama. Atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai. Ya. Dari definisi secara istilah ini kita bisa mendapatkan informasi secara global bahwa riba itu terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu riba dain dan riba bai. Ya, nanti akan dibahas lebih detailnya di bawah. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa semua, setelah kita memahami definisi riba itu apa, ya, nah kita harus mengetahui dalil atau petunjuk yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis, ya, tentang riba. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri, ya, ada 4 tahap pengharaman riba. Ada berapa tahap, Dimas? Halo 4. Dimas, berapa tahap Dimas? Ada 4, Pak. Ada 4. 4, ya betul ya. Ada 4 tahap. Artinya zaman dahulu pada saat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba kepada Rasulullah SAW dan umatnya itu tidak secara langsung, tidak sekaligus, tapi ada tahapan-tahapannya, ya. Mari kita lihat. Nah, tahapan yang pertama yaitu
ada pada Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 39. Ya, Ar-Rum 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Ya. Riba yang kamu berikan agar menambah harta pada sisi manusia, maka sebetulnya itu tidak menambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara zakat yang kamu keluarkan dengan harapan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti itulah yang nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di Arum 39 ini Allah belum secara tegas mengharamkan riba, tapi hanya membandingkan antara riba dengan zakat. Nah, yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa riba ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Yang karena kebiasaan tersebut akhirnya mereka dilaknat. Dilaknat itu artinya apa? Dilaknat itu artinya dijauhkan dari kasih sayang Allah. Gara-gara mereka mengonsumsi riba. Gara-gara mereka menghalalkan transaksi riba yang sebelumnya telah Allah haramkan. Ya. Itu di An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161. Kemudian di tahapan yang ketiga. Nah, di tahapan yang ketiga barulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Tapi riba yang bagaimana? Riba yang berlipat ganda. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda. Nah, riba yang berlipat ganda ini dinamakan juga dengan istilah riba jahiliyah. Nah, mulailah diharamkan nih di tahapan yang ketiga. Tapi secara spesifik, riba yang bagaimana? Riba yang berlipat ganda, ya. Riba yang berlipat ganda. Nah, kemudian di tahapan yang terakhir, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudlamun. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan riba secara total. Bahkan kata Allah, kalau kamu bertobat, yang berhak kamu tagih kembali dari orang yang meminjam kepadamu itu adalah hanya pokoknya saja. Nggak boleh ada kelebihan meskipun hanya sedikit. Maka di tahapan yang keempat ini semua jenis riba Allah haramkan. Nah, itu dari Al-Quran. Kemudian selanjutnya dalil hadis. Bagaimana hadis ataupun petunjuk dari Rasulullah SAW tentang keharaman riba? Nah, kita lihat. Nah, jadi ternyata riba ini merupakan bagian dari 7 dosa besar. Ya, Ijtanibus sab'al mubiqat kata Rasulullah. Jauhi oleh kamu 7 perkara yang membinasakan, 7 dosa besar. Salah satunya adalah apa? Riba. Ya. Kemudian apa lagi? Dalam hadis disebutkan bahwa riba itu memiliki 72 tingkatan. Bertingkat-tingkat. Ya. Ada 72 level. Nah, level yang paling rendahnya saja ya, teman-teman semua, para mahasiswa, level dosa riba yang paling rendah itu apa? Sama dengan dosanya seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, bayangkan coba. Ya. Dosa berzina saja sudah sangat besar, tuh tidak? Ya. Apalagi ini berzina dengan ibu kandung sendiri. Dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina biasa. Nah, dosanya seorang anak yang berzina dengan ibu kandung sendiri itu sama dengan dosa riba yang paling rendah.
Ini menandakan bahwa sungguh sangat besar dosa riba. Dosa yang paling rendahnya saja sama seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa 1 dirham riba, 1 dirham itu berapa? Ada yang tahu nggak? 1 dirham berapa rupiah? Coba mahasiswa ada yang tahu nggak? 1 dirham berapa rupiah? Hmm? 1.800 bukan, Pak? 1 dirham itu kurang lebih 70.000 ya. Iya, 70.000 rupiah. Nah, 1 dirham itu ya. Nah, 1 dirham yang dihasilkan dari riba, kata hadis disebutkan itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berbuat zina. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan banyak lagi akibat-akibat lainnya yang disebabkan oleh riba ini yang diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti apa? Pelakunya terlaknat. Kemudian riba juga penyebab kemunduran umat. Kemudian apalagi riba juga dapat menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Sudah jelas ya? Sudah jelas belum dalil-dalilnya teman-teman semua? Dimas Sudah, sudah Pak. jelas? Jelas ya? Jelas ya. Dalil Al-Quran tadi sudah jelas. Hadis juga jelas. Baik. Selanjutnya jenis-jenis riba. Ya. Dari definisi tadi, jenis riba secara global ada berapa tadi? Nur Malasari? Ada 2, Pak. Ada 2. Riba yang pertama apa? Riba dayin, Ya. Yang kedua, riba ba'i. riba ba'i. Ya. Riba dain artinya riba hutang piutang. Ya. Riba ba'i artinya riba jual beli. Ya. Jadi ada riba hutang piutang, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi hutang piutang. Dan ada juga riba dalam jual beli, yaitu riba yang terjadi dalam transaksi jual beli barang-barang ribawi. Nah, begitu ya. Nah, untuk riba hutang piutang ada 2 lagi, ada riba qard, ada riba jahiliyah. Bedanya apa sih, Pak? Begini, kalau riba qard itu kayak gini. Misalkan Nur Malasari meminjamkan uang 1 juta kepada Nurul Azmi, ya. Tapi sudah ditetapkan dari awal. Ini 1 juta, nanti ribanya 100.000. Ketika akan sudah disebutkan seperti itu. Nanti kembalikan ya 1 juta 100.000. Nah itu namanya riba koren. Nah, yang kedua riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah itu bagaimana? Tadi Nurmala meminjamkan uang 1 juta ke Nurul Azmi ya untuk jangka waktu 1 bulan. Kalau Nurul Azmi mengembalikan tepat waktu ya, maka tetap yang dibayarnya 1 juta rupiah. Tapi ternyata meleset dari waktu yang sudah ditentukan, misalkan lewat dari 1 bulan, maka ada bunga di situ, ada tambahan, misalkan 100.000 per bulan. Ya, itu namanya riba jahiliyah. Ya, bisa membedakan antara riba koron dengan riba jahiliyah, teman-teman? Bisa ya? Nida bisa membedakan? Ya, bisa? Eh, Insya Allah bisa. ya, Alisa, mana Alisa? Bisa membedakan riba koron dengan riba jahiliyah? Halo Alisa, ada? Pak, ada. Ada ya? Insya Allah bisa. Jelas ya? Iya. Jelas. Baik. Ya, itu Alisa lagi sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Alisa. Ya. Kemudian riba jual beli atau riba bayi juga ada 2. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Riba fadl itu sederhananya begini, menukar 1 gram emas dengan 2 gram emas. Menukar 1 kilogram gandum dengan 2 kilogram gandum. Ada perbedaan takaran pada tukar menukar barang ribawi yang sejenis. Itu namanya riba apa? Fadl ya. Riba fadl. Nah, kalau riba nasiah bagaimana? Riba nasiah itu ada jangka waktu, ya, tidak tunai. Nah, menukar emas dengan emas, 1 gram emas dengan 1 gram emas, tapi 1 gram emas ditukar hari ini, diberikan hari ini, yang satunya hari ini, yang satunya lagi besok. Nah, Bapak menukar emas dengan Dimas, misalkan dari Bapak 1 gram, dari Dimas juga 1 gram. Tapi masalahnya
Yang dari Bapak diserahkannya sekarang, ya, tapi Dimas menyerahkannya besok. Nah, itu riba nasi'ah. Meskipun 1 gram, sama-sama 1 gram, ya. Nah, meskipun sama-sama 1 gram, ada perbedaan waktu. Baik, teman-teman, itulah riba. Jadi intinya riba itu baik besar maupun kecil, ya, banyak ataupun sedikit, hukumnya diharamkan oleh syariah. Maka bagaimana tugas kita hari ini? Tugas kita hari ini, ya, apalagi para akademisi, ya, teman-teman yang mempelajari lembaga keuangan syariah ini, berhenti dari dosa riba, ya, berhenti dari melakukan dosa riba. Ya, bagaimana agar kita bisa berhenti? Ya harus tahu hukum-hukum riba sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, betul tidak? Ya, kita harus tahu hukum-hukum riba. Kemudian apa lagi? Ya, harus mengetahui juga riba yang terjadi di masa sekarang tuh contohnya seperti apa. Nah, apa saja? Nah, ini contoh riba masa kini. Ini ada KPR konvensional, ya, kartu kredit, bunga bank, leasing konvensional, gadai konvensional, asuransi konvensional. Ini semua adalah contoh-contoh riba di masa kini. Nah, bisa nanti mengecek ke Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Nah, bagaimana solusinya? Nah, jual beli. Jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istisna, musyarakah, mudharabah, yang semuanya, ya, ini ada pada lembaga keuangan syariah, mata kuliah yang sedang kita pelajari, ya. Baik, ya, teman-teman semua. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Pak, izin untuk bertanya. Baik, Nurul Azmi silakan. Singkat saja ya. Ya, Pak. Berarti Nah, Pak tadi kan menyampaikan bahwa kalau kita memiliki harta atau emas gitu ya 1 gram, terus tadi ditukarkan. Jadi Dimas nuker emas 1 gram ke Azmi dan Azmi memberikan nantinya emasnya besok. Kan itu nggak boleh ya Pak. ya. Berarti kalau dengan ya udah bahasanya kita pinjem dulu. Nah, apakah itu juga tidak boleh Pak itu disebut dengan riba juga atau seperti apa ya Pak? Ah, bagus sekali Kalau pertanyaannya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, kalau akadnya tukar menukar berarti riba, betul tidak? Ya, tapi kalau akadnya dirubah jadi pinjem, jadi Azmi pinjem emas 1 gram ke Dimas, ya. Nanti akadnya diserah terima apa dikembalikannya besok atau bulan depan dan sebagainya. Itu boleh. Ya, kalau akadnya apa? Pinjam, ya. Misalkan meminjam emas atau berhutang emas. Ya dibayarnya dengan emas. Itu boleh. Baik, terima kasih. Baik, satu lagi aja nggak apa-apa. Pertanyaan boleh. Siapa? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Baik, ada Alisa Pak. silahkan. Ya kalau sekarang kan ada SPay letter ya Pak. Kalau SPay letter itu hukumnya gimana? Ah, iya, ya. Kalau pay letter, ya hukumnya kalau pay letter itu kan akan hutang piutang ya, itu tidak akan hutang Betul. piutang. Mm-mm. Gimana transaksinya? Kita membeli barang begitu kan? Ditalangin Ya, dulu ya. Gimana? Coba iya. Alisa jelaskan pay letter itu. Misalkan kita itu beli barang, terus pakai Mm-mm. pay letter buat 3 bulan. Nah, Mm-mm. di sana itu kan sering ada tambahan ya, Pak. Udah ada di awal tambahannya, misalkan dari sebulan pembayarnya itu ada tambahan 20.000 begitu. Mm-mm. Ya, baik. Nah, kalau pay letter itu kita analogikan pada akad hutang piutang, dan kalau dalam hutang piutang itu ternyata ada tambahan beban kelebihan bagi si konsumennya, maka itu juga termasuk kepada riba, ya. Nah, dalam riba itu ada istilah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada kelebihannya, maka itu hukumnya riba. Gitu, Alisa. Nah, bagus pertanyaannya. Ya, supaya kita lebih berhati-hati lagi. Baik, cukup 2 ya. Sekarang Bapak mau nanya. Ya, silakan dijawab ya singkat saja. Nida, siap Nida. Nida open mic, silakan. Nida jelaskan definisi riba secara secara bahasa.
eh oh, riba secara bahasa yaitu aziyadah yaitu bertambah ber aziyadahnya apa ya? Ya, betul. Sesuatu yang bertambah Mm. Terus sesuatu yang bertambah eh berkembang. terus dia berkembang terus dan Oke. memberikan beban Ustaz tadi. Oke, baik. Terima Sesuatu yang kasih. bertambah menjadi beban. Iya, bagus. Sekarang yang kedua, Bapak ingin bertanya ke Nurmalasari, ya. Baik. Nurmala, sebutkan dalil riba yang terakhir. Dalil riba yang terakhir itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Baik, terima kasih ya teman-teman itu ya. Jadi kita sudah mendapatkan informasi yang jelas bahwa riba itu dosa yang sangat besar. Ada dalil-dalilnya, maka dari itu kita harus mengetahui dan kita meninggalkan riba, berpindah kepada solusi yang syar'i, yaitu yang ada pada lembaga keuangan syariah. Ya, baik. Bapak kira dicukupkan untuk pertemuan kita di hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semuanya ya. wabarakatuh. Terima Ya, kasih makasih Pak. Pak. Ya, sama-sama. Mangga, permisi ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.